kembali untuk berdialog mengenai kasus Vina yang juga sudah mendapatkan atensi dari Presiden Joko Widodo memberikan pesan bahwa jangan ada yang ditutup-tutupi kalau memang ada begitu. Kita sudah bersama dengan sejumlah narasumber di sini, Pak Arianto dan juga Bang Asmi. Pak Arianto, kalau kita lihat apa yang disampaikan oleh Peggy, disebutkan ada bukti-bukti yang mereka kantongi untuk membuktikan bahwa mereka tidak bersalah atau Peggy ini tidak bersalah. Apakah kemudian bukti-bukti pernyataan dari saksi yang tadi dikatakan ini menjadi salah satu faktor penyebab rekonstruksi yang kemarin harusnya digelar jadi batal digelar? Atau apakah itu mempengaruhi keputusan atau jadwal pelaksanaan rekonstruksi kemarin misalnya? Saya tidak bisa menjawab ya, nggak tahu itu apa kaitannya dengan informasinya rencana dengan berita ini. Tapi saya menanggapi ini tadi, kenapa kok sampai korban ini melapor pada Pak Jokowi ya, itu merupakan suatu gambaran Pak, bahwa masyarakat sekarang ini masih diperlakukan oleh polisi kurang adil. Kan gitu kan ya, anaknya nggak salah kok kemudian ditangkap, main tangkap saja kan. Nah ini juga harus diwaspadai oleh polisi. Sementara kan polisi menetapkan tersangka ini kan berdasarkan bukti yang cukup. Menurut dia bukti-buktinya cukup. Dan itu pun atas desakan dari kemarin itu. Karena tersangka 8 tahun kok nggak ditangkap-tangkap. Nah sekarang sudah ada kemarin ditangkap. Tapi setelah ditangkap masih dikatakan itu salah tangkap kan gitu kan. Cepetan, buru-buru katanya. Ini kalau bagi saya ya, ini suatu peringatan pada polisi supaya lebih transparansi lagi. Menjelaskan kepada rakyat bahwa Anda saya tangkap ini untuk kepentingan ini buktinya ini. Kemudian kalau Anda merasa keberatan, boleh Anda nyampaikan keterangan yang alibi ya. Jadi ini istilahnya alibi lah. Kalau ada alibi yang kuat, tolong sampaikan pada kami supaya kami bisa pada polisi maksudnya, pada polisi supaya kita bisa nampung dua alat bukti ini. Pak Arianto, kalau untuk soal alibi itu bagaimana kita melihat itu alibi itu memang benar adanya, memang mengujinya bagaimana gitu? Alibi itu adalah keterangan yang untuk mengatakan bahwa orang itu tidak berada di tempat kejadian atau tidak berbuat apa yang dituduhkan itu. Itu alibi ya jenisnya. Alibi itu bentuknya cuma informasi aja. Nah, informasi itu harus disampaikan pada penyidik supaya menjadikan pertimbangan nanti apakah penyidikan ini bisa terus apa tidak. Ya. Perlu sini saya jelaskan ya Pak. Dengan ditangkapnya Peggy ini ya, kira-kira nanti polisi akan mencari bukti-bukti yang penambahan untuk yang memberatkan bahwa memang Peggy ini terbukti. Tapi juga dia harusnya ya, dia menampung juga bukti-bukti yang alibi tandingan. Sehingga nanti ketika dia menyampaikan kepada jaksa itu memberikan gambaran yang utuh apa yang telah dikumpulkan bukti-bukti itu supaya jaksa tidak misleading nanti. Teorinya kayak gitu ya Jadi makanya kepada si Peggy ini nanti begitu ditangkap itu nanti prosesnya akan pada penyidikan itu dan kepada ibu kalau seandainya atau pengacara ya seandainya itu perlakuannya selama di pertahanan ini diperlakukan tidak fair gitu itu dia bisa counter pada pra-peradilan atau pada Komnas HAM atau pada Propam dan sebagainya. Itu sudah counter selama ini. Nah, kemudian untuk bukti-bukti yang tidak mungkin nanti tidak dimasukkan oleh penyidik, inilah yang dari pengalaman saya ya, kelemahan hukum kita ini sayangnya di dalam KUHP itu tidak memuat bahwa penyidik harus menampung semua bukti-bukti yang disampaikan oleh yang tersangka, bukti yang meringankan maupun yang memberatkan. Tidak harus di KUHP. Tidak ada KUHP. Aturan itu tidak ada. Nah di sini kalau pengamatan saya, di sini letak sehingga menimbulkan masyarakat itu jadi curiga terus kepada polisi kan gitu. Kalau memang mau perbaikan sistem hukum, kalau menurut saya ini harus diperbaiki. Ada kewajiban pada penyidik itu menyampaikan semua saksi yang ada. Jadi dia nggak boleh pilih kasih supaya tidak berkeadilan. Saya kira itu jalannya. Terakhir saya ingin menyampaikan pada penyidik ya, Anda kemarin di 2016 sudah berhasil dengan baik tugasnya. Ukuran penyidikan itu adalah pada apakah tersangkanya itu dihukum apa tidak. Kalau dihukum berarti itu berhasil. Dan kemudian digugat-gugat dan sebagainya apa tidak. Ternyata dulu kan tidak ada gugatan, tidak ada sangkaan dan sebagainya. Berarti dia sudah betul. Jaksa pun sudah betul juga. Tapi yang kita tanyakan ya, dengan bukti-bukti yang minim kayak gitu, ternyata pengadilan juga menghukum kan. Karena sudah inkrah sekarang, maka kita nggak bisa lagi mengkoreksi apa yang terjadi dulu. Satu-satunya jalur hukum adalah PK untuk itu. Tapi kalau yang ini, polisi harus lebih hati-hati karena hakimnya pasti ini beda dengan hakim yang dulu yang
mengadili. Mungkin hakim sekarang akan lebih hati-hati, dia tidak akan mudah dengan percaya pada berkas polisi yang sangat simpel itu, yang tidak ada bukti scientific crime investigation dan sebagainya. Makanya polisi sekarang harus serius ini, melengkapi dengan bukti keterangan saksi dan data-data yang lain yang mendukung itu, sehingga nanti bisa diadu di pengadilan dan itu fair nanti gitu. Kira-kira gitu. Baik. Kalau dari Bang Asmi, segi hukumnya seperti apa? Ini kan DPO baru akhirnya ditangkap dan juga akhirnya dilakukan rekonstruksi untuk si Peggy ini kan, bagaimana untuk mengetahui perannya. Tapi apakah rekonstruksi ini juga berkaitan dengan yang sebelum-sebelumnya atau seperti apa? Tapi nanti dijawabnya ya Bang ya. Usai jeda ya. Kita harus iklan dulu. Siap. Usai jeda kami segera kembali. Ya, kita lanjutkan dialog. Saya ingin ke Bang Asmi untuk melihat bagaimana kejanggalan-kejanggalan itu akan seperti apa. Karena kan ini kan berdasarkan pengakuan ini ada fakta baru, ada temuan baru, ada kesaksian baru dan lain sebagainya gitu. Sebenarnya sangat mudah. Hukum acara pidana itu adalah hukum yang dalam keadaan bergerak. Jadi pintu masuknya, gerbang pertamanya itu adalah polisi, dalam hal ini penyelidikan dan penyidikan. Jadi kita dapat tandai, nanti coba dicek saja. Jadi misalnya dalam BAP itu nanti disisir gitu loh, akan dapat kemudahan gitu loh. Tandain apakah ada hak kontrol dari penasihat hukum secara ini adalah ancaman yang di atas 5 tahun, apalagi pembunuhan berencana, ada lagi 2 anak. Terkonfirmasi kalau kita lihat itu kan ditangkap 31 atau 1 Agustus. Terus ada 2 tanggal 2 September di akhir itu 2 September tersebut ada surat kuasa. Siapa yang ketemu? Kok ada tanda tangan para itu antara lawyer dan segala macam, itu terlaksana atau tidak. Karena itu yang menjembatani, walaupun dia hanya duduk, dia mendengar, tapi setidak-tidaknya tidak ada perlakuan kekerasan atau segala macam. Kalau itu tidak ada, ini bahaya, karena ada jawaban baru ada tanggal 16. Padahal orang ditahan itu cuma 1 hari. Berarti kan ada upaya yang macam-macam supaya bisa ditahan. Karena ditangkap tuh 1 ke 24 jam, selanjutnya penahanan. Ya, jadi supaya enggak, makanya kita lihat BAP polisi tanggal 2 September itu kok suaranya sama. Nama-nama itu udah jelas, 11 tersangka dengan peran yang segini dengan segala sedetail-detailnya, semuanya sama. Terus pada bulan berikutnya kok pada dicabut. Ya kan? Kedua, lihat dalam BAP tersebut ada tidak penawaran dalam 116 KUHP, saya koreksi beliau tadi, ada terhadap perkara ini, apakah saudara ingin mengajukan saksi yang meringankan saudara kepada tersangka, itu ditanyakan. Ini ada tidak pertanyaannya? Ya, tapi kalau memang dia dalam keadaan tertekan, ancaman bagaimana bisa muncul? Ini akan bisa terlihat. Jadi kalau itu tidak ada, berarti ini adalah satu indikator gitu loh, bahwa ada ketimpangan, kebingungan. Akhirnya inilah yang disebut dengan bom waktu. Polisi setelah 8 tahun, kalau dia bangunan pembuktiannya bagus, tidak seperti ini, pasti kokoh. Kenapa ini rapuh? Karena bangunan pembuktiannya, hasil penyelidikan ke penyidikannya tidak punya alat bukti yang cukup. Tapi untuk kasus Peggy kan baru diperiksanya sekarang, yang dulu tidak ada itu untuk pemeriksaan. Nama Peggy sudah muncul. Tapi belum diperiksa orangnya. Jadi Peggy itu dalam putusan sudah ada. Nanti kita betul di putusan sudah ada. Ya gitu ya, dalam putusan nomor 4 tahun 2017 itu dari dakwaannya sudah ada. Peran Peggy itu sudah ada. Gitu loh. Peran yang ngapain, naik motor, goncengan, melakukan penusukan atau melakukan pemukulan dan seterusnya. Berarti subjek hukum itu kan ada. Jelas. Dan sekarang kita kaitkan dengan mekanisme prosedur DPU. Di situ udah jelas. Coba cek. Apakah di situ sudah jelas? Ada ciri-ciri fisik udah pasti dari telinga, mata, segala macam. Itu jelas selain identitas, alamat. Kok terlalu sulit gitu loh. Ada apa gitu loh. Ini kan sangat mudah bagi sekali. Coba lihat, cek lagi mekanisme DPO itu detail tidak. Kalau tidak detail, berarti ada sesuatu dong yang memang mau sengaja tidak diungkap. Siapa yang nggak bisa ngungkap? Ya dari awal dong, situ aja. Jadi ada kesengajaan dari pihak penyidik atau ada kebingungan mungkin di pihak penyidik atau bagaimana? Ya pasti dong ada kebingungan atau membelokkan sesuatu. Atau mungkin karena juga para tersangka ini berputar-putar gitu menyampaikan gitu. Karena ada yang mengatakan bahwa kenal Peggy, ada yang mengatakan tidak kenal Peggy gitu. Itu juga bisa menjadi dasar bahwa penyidik itu mungkin menjadi bingung gitu dengan alibi-alibi mereka penyidik begitu? Juga secara murni begitu. Ya kemungkinan ini bisa saja terjadi. Tapi kan didekatkan dengan faktanya. Apakah dalam penyidikan tadi ada lawyer yang mendampingi dia? Kedua, apakah ada penyiksaan? Fakta-fakta ini akan melihat. Kalau ini semuanya normal, semuanya dalam keadaan sesuai, ya tidak akan ada kegaduhan seperti ini. Gitu loh. Orang akan terima rasa perlawanan ini, rasa sayang masyarakat hari ini pada polisi. Itu adalah sebagai bukti bahwa masyarakat sayang sama polisi, peduli. Gitu loh. Ada sesuatu yang tidak tepat. Baik.